Berikut adalah tutorial untuk mempersiapkan simulasi kincir air menggunakan ANSYS Fluent. Kita mulai dengan menjalankan Workbench. Untuk membuat proyek baru, kita klik aplikasi yang di sebelah kiri. Kita akan menggunakan Fluent dengan Fluent Meshing. Kita klik tahan, kemudian kita tarik ke kotak yang tersedia. Kemudian kita simpan proyek ini dengan tombol save. Saya akan beri nama proyek ini dengan water wheel 00 channel 01 ya. Jadi wheel 00 itu untuk kincir standar, sementara channel 01 itu untuk saluran yang dilengkapi dengan saluran pengarah. Saya klik save. Nah, di sini pada kotak project ini sudah ditunjukkan tahap-tahapannya harus kita lakukan untuk melakukan simulasi. Yang pertama ini adalah mempersiapkan geometri, kemudian kita akan membuat mesh, kemudian mengatur simulasi dan menjalankan simulasi, kemudian solusi di sini untuk meneruskan simulasi kalau kita hentikan ya, dan result ini nanti untuk mengolah hasil simulasi. Kita mulai dengan tahap pertama, yaitu mengatur geometri menggunakan space climb. Kita double klik di sini. Nah, di space climb, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengimport geometri yang sudah kita buat menggunakan perangkat lunak lain. Dalam hal ini kita menggunakan Autodesk Inventor untuk membuat geometri kita, dan kita akan import dengan menu yang tersedia pada tab assembly ini. Kita klik, kemudian kita klik file di sini. Nah, di bagian tipe file ini kita harus ubah menjadi all supported files supaya file-file yang dari inventor itu bisa ditampilkan. Ada 4 file yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah guide, tadi untuk saluran pengarah. Kita pilih, kemudian kita untuk memilih yang lain kita tekan tombol kontrol, kemudian kita klik juga road track, ini nanti untuk bagian yang daerah yang berputar. Kemudian untuk daerah statis kita menggunakan start track 1, dan untuk kincirnya kita menggunakan wheel 00 di sini. Nah, setelah keempat ini kita pilih, kita klik open. Nah, setelah diimport tadi geometri itu tidak ditampilkan semua di layar, dan untuk menampilkan itu kita klik trimetric ini di bagian pojok kiri atas, sehingga objeknya semua bisa ditampilkan. Perlu diperhatikan di sini bahwa kincir itu kelihatan keluar dari daerah stationary karena memang kincirnya kita gambarkan secara penuh, tetapi bagian stationary ini hanya kita gambarkan sebagian, separuh ya, dengan bagian simetri pada bagian ini ya. Nanti untuk simulasi kita hanya memperhitungkan separuh dari domain komputasi karena memang persoalannya adalah aliran di sini simetris ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengubah nama dari geometri-geometri yang sudah kita import ya. Tadi geometrinya diimportkan, dimasukkan ke folder-folder semacam ini. Nanti kita akan pindahkan ke root di sini supaya penamaan di Fluent nanti menjadi lebih sederhana. Untuk mengubah nama, kita klik kanan di bagian solid itu, kemudian kita pilih rename ya. Nah, untuk yang guide 01 kita ubah menjadi guide di sini.
Kemudian yang secara sama untuk road track juga sama, rename kita berikan nama road track rotating region ya. Kemudian untuk stationary region juga kita ubah nama jadi start track, dan untuk wheel kita ubah nama menjadi wheel. Nah, setelah kita beri nama, kita pilih ini dengan menekan tombol kontrol dan mengklik objek yang kita pilih. Nah, setelah dipilih semua, warna ini berubah jadi orange. Kita klik salah satu, tahan, kita geser ke bagian desain. Nah, kita lepaskan di situ. Sekarang bergeser, kita tinggal delete yang folder kosong ini. Klik di atas, kemudian tekan tombol shift, kita klik yang paling bawah, klik kanan, delete ya. Nah, jadi ini kita simpan dulu. Saya akan kasih beri nama ini wheel channel ya, channel 01 ya. Jadi kalau ini sudah disimpan, nanti kita suatu waktu bisa menggunakannya untuk project yang lain. Baik, sekarang kita lihat bahwa nanti yang wheel dengan guide ini nanti di simulasi itu tidak akan dipakai ya. Jadi kita keluarkan dari simulasi dengan menerapkan suppress per physics ya. Jadi Anda klik kanan di situ, pilih suppress per physics, kemudian yang guide juga sama, suppress per physics. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita keluarkan dari simulasi nanti, nah sekarang tugas kita dalam mempersiapkan geometri ini adalah menggabungkan beberapa objek itu. Jadi ada yang harus kita gabungkan dengan memotong dan seterusnya ya. Sekarang kita akan gabungkan rotating region dengan stationary region ya. Jadi itu dulu kita fokus di situ. Kita lihat dulu kalau aslinya yang stationary region itu adalah berbentuk kotak seperti ini. Di bagian rotating region ini harusnya dipotong ya, karena di situ nanti tidak boleh ada bagian yang overlapping ya. Jadi karena di situ akan ditempati oleh rotating region, sehingga kita akan potong menggunakan rotating region ya. Caranya kita pilih di tab design ini, kita pilih combine, kita pilih yang mau dipotong, kemudian kita pilih objek yang digunakan untuk memotong, muncul tanda gergaji. Kemudian akan muncul solid baru, yaitu bagian yang sama dengan rotating region itu, dan itu kita buang ya. Kita buang, muncul mouse-nya seperti ini. Kita tinggal klik di sini atau klik langsung di tree ini. Saya coba klik di sini ya. Nah, sekarang solidnya hilang. Untuk mengakhiri proses ini, kita tekan tombol escape ya sampai tanda gergajinya hilang. Sekarang kita cek, sekarang kita sembunyikan road track-nya, dan kita lihat sekarang di sini sudah terpotong ya. Baik, berikutnya kita akan potong bagian guide itu dari stationary region. Caranya sama, klik combine, klik stationary region, klik guide-nya tadi, kemudian kita akan delete yang solidnya ini. Kita klik di sini. Kemudian akhiri dengan tombol escape ya, tekan tombol escape. Nah, sekarang kita coba lihat kalau guide-nya disembunyikan. Nah, sekarang di sini sudah terpotong ya. Baik, untuk stationary region sudah selesai kita modifikasi. Sekarang kita akan modifikasi bagian rotating region ya. Kita tampilkan rotating region dengan wheel-nya. Nah, nanti kita akan potong sehingga bagian rotating region ini akan muncul alur-alur yang ditempati oleh kincirnya ya. Caranya sama, klik combine, kita klik ya rotating region-nya, kemudian kita klik wheel-nya, muncul solidnya kita hilangkan ya, solidnya hilangkan. Nah, kita akhiri dengan menekan tombol escape. Nah, sekarang kita cek wheel-nya, kita coba sembunyikan ya. Nah, sekarang sudah muncul alur-alur di bagian rotating region itu ya.
Nah, tahap selanjutnya adalah kita memberikan nama-nama pada eh, daerah-daerah komputasi itu nanti yang akan kita jadikan untuk patokan untuk menentukan syarat batas ya. Nah, untuk itu kita akan berikan nama-nama pada bagian stationary dulu yang road tracknya saya sembunyikan ya. Nah, untuk memberikan nama kita klik tab group di sini. Nanti kita akan beri nama dengan menekan Create NS ya. Pertama kita pilih dulu bagian simetri ini. Kita klik di sini, kemudian klik NS, kita beri nama sim start ya. Sim start. Oke, kemudian sisi masuk air itu nanti di sini kita akan jadikan inlet. Klik di sini, kemudian klik NS, kita beri nama inlet. Kemudian bagian yang terbuka yaitu bagian atas dengan sisi sebelah kiri ini akan kita jadikan outlet ya. Kita akan pilih cuma kita harus putar dulu objeknya. Klik di sini, klik tahan, tarik ya, putar, tekan escape. Nah, sekarang kita pilih ini bagian keluar di sini, tekan kontrol ya untuk memilih yang di atasnya, tekan kontrol sambil tekan kontrol kemudian klik. Ini sudah, kita klik Create NS. Ini kita akan jadikan outlet ya. Baik, outlet sudah selesai. Kita akan pilih bagian interface ini. Jadi nanti ini interface antara bagian stationary dengan bagian yang berputar ya. Ini kita klik Create NS. Kita berikan nama Inter Start ya. Start, kemudian silinder ya, ada dua interface di situ. Nah, kita pilih yang ini disknya, kita beri nama Intel Start Disk ya, tekan enter. Nah, sekarang sudah semua. Berikutnya kita akan memilih bagian lain yang tersisa, itu nanti kita akan pilih sebagai dinding dari saluran ya. Nah, supaya pemilihannya mudah, kita sembunyikan yang sudah kita buat tadi. Kita klik kanan, pilih hide ya. Nah, kalau kita klik di sini, nah sekarang dinding-dindingnya kelihatan ya. Untuk dinding ini kalau kita pilih satu-satu itu agak sulit ya. Kita pilih dengan membuat kotak pilihannya. Jadi kita klik di pojok kanan atas, tahan, tarik, geser ke pojok kanan bawah. Jadi kiri atas, tarik ke kanan bawah. Kemudian begitu semuanya berubah warna jadi kuning, kita lepaskan ya. Nah, sekarang yang terpilih berubah jadi orange. Kita tinggal beri nama. Di sini kita beri nama channel. Nah, sekarang untuk bagian stationary sudah kita namai semua. Kita akan memberi nama untuk bagian yang berputar, rotating region ya. Kita balik ke struktur, yang start ini kita sembunyikan, yang road track-nya kita tampilkan ya. Kita akan pilih bagian permukaan ini, simetri. Kita klik, pilih group lagi, kemudian create NS. Di situ kita beri nama sim road ya, bagian simetri dari rotating region ya. Kemudian bagian interface yang silinder ini kita klik, kita beri nama inter rod seal ya, silinder. Nah, untuk disknya di bagian belakang tidak kelihatan. Kita putar objeknya, klik di sini, putar, kemudian tekan escape, baru kita klik create NS. Kita beri nama inter rod disk ya. Oke, sekarang kita tinggal memilih bagian yang nanti merupakan bagian dari runner ya. Kita sembunyikan tadi yang 3 yang sudah kita buat. Klik hide ya. Nah, sekarang kincirnya kelihatan. Kita pilih dengan cara yang sama tadi dengan channel, kita klik
di pojok kiri atas, tarik ke pojok kanan bawah, lepaskan, create NS, ini kita beri nama Randall ya. Baik, itu sudah selesai semua. Sekarang kita bisa tampilkan semua. Kita klik kanan di situ, show all ya. Nah ini cuma tadi yang wheel dengan guide ini nanti karena tidak dipakai di simulasi, kita bisa sembunyikan. Nah, terakhir yang harus kita lakukan adalah mengatur supaya interface antara bagian yang diam dengan bagian yang berputar itu nanti dikenali di fluent meshing, dikenali sebagai interface ya. Untuk itu kita harus menggunakan share topologi ya. Kalau kita lihat di sini, ini share topologinya masih none, berarti belum diterapkan. Nah, kita harus terapkan dengan mengklik workbench ini, kemudian tombol force share ya. Kita klik di sini. Nah, dia akan secara otomatis mendeteksi dua interface di sini. Kita tinggal mengkonfirmasi dengan mengklik tombol centang ini. Nah, ini sudah selesai. Kita simpan. Nah, sekarang kita bisa tutup space clamp ya. Tutup space clamp, kemudian projectnya kita simpan.